Balik informasi mancanegara, pemirsa, gelombang protes besar-besaran di Nepal terus terjadi. Tercatat 51 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka, dan 12.500 napi kabur. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal, Binod Miri, menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dagal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran. Tak hanya di Nepal, aksi protes kalangan Gen Z juga terjadi di Paris, Prancis. Ya, Gen Z menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo Blanc Constitute atau blokir semuanya sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Emmanuel Macron atas rencana efisiensi anggaran publik. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap, meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini. Pemirsa, pemerintah Taiwan melarang peredaran salah satu produk mie instan dari Indonesia. Larangan itu menyusul kandungan etilen oksida yang dilarang pada semua produk-produk pangan yang beredar di negara itu. Pemirsa, dalam pengumuman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelarangan salah satu mie instan asal Indonesia muncul setelah otoritas setempat menemukan kandungan etilen oksida, zat kimia yang di Taiwan sama sekali tidak boleh terdeteksi dalam makanan. Badan POM RI menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar limau kulit itu bukan ekspor resmi dari PT Indofood, melainkan masuk lewat jalur eksportir umum tanpa sepengetahuan produsen. Indofood saat ini sedang menelusuri bahan baku dan juga penyebab temuan tersebut. Sementara itu, pemirsa, Badan POM memastikan produk ini sudah mengantongi izin edar di Indonesia dan dinyatakan aman dikonsumsi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan selalu memeriksa kemasan dan juga tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan. Rekaman CCTV pelarian penembak politisi pendukung Trump, Charlie Kirk, dirilis kepolisian Utah, Amerika Serikat. FBI bahkan menawarkan hadiah senilai 1,6 miliar rupiah bagi yang bisa memberikan informasi pelaku penembakan. Rekaman CCTV menunjukkan tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku berjalan di atas atap kampus Universitas Utah Valley, lalu melompat, berlari kecil melewati halaman di samping jalan raya sebelum akhirnya masuk ke area hutan. Di lokasi pelarian tersangka, ditemukan sebuah senapan bolt action berkekuatan tinggi. Senjata itu kini tengah dianalisis FBI.
Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti forensik, termasuk jejak sepatu dan telapak tangan diduga milik pelaku. Pemerintah Amerika Serikat kini menggelar perburuan besar-besaran terhadap pelaku penembakan Charlie Kirk. Dalam laman resminya, FBI bahkan menawarkan imbalan hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Kirk. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia memiliki indikasi mengenai motif penembakan Charlie Kirk. President, what do you think about the media that justify the murder of Charlie Kirk? I think it's terrible. They ought to be ashamed of themselves. It's terrible. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. Counting gang violence. Great. Charlie Kirk, politisi pendukung Trump berusia 31 tahun, ditembak mati pada hari Rabu saat berbicara di depan sekelompok mahasiswa di Universitas Utah Valley. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail Doha. Pertemuan digelar untuk memberikan dukungan untuk Doha usai diserang Israel. Pemirsa, tiba di Doha, Qatar pada pukul 15.20 waktu Indonesia setempat, maksud kami, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo hadir didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan dengan Emir Qatar merupakan bentuk solidaritas Indonesia secara langsung kepada Qatar pasca serangan Israel ke Doha yang terjadi pada Selasa lalu. Indonesia pun menegaskan konsistensinya dalam mendukung kedaulatan Qatar dan juga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, selain isu global, penguatan hubungan kerjasama kedua negara juga menjadi topik pembahasan utama. Dengan adanya pertemuan ini, hubungan Indonesia dan Qatar yang telah terjalin lama diharapkan semakin erat dalam menghadapi tantangan global. Kerumunan warga Tunisia berkumpul pada Rabu malam di pelabuhan Sidi Bou Said untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang hendak menuju Gaza. Ya, namun keberangkatan kembali terpaksa ditunda akibat cuaca buruk. Ribuan warga Tunisia berkumpul di sepanjang garis pantai di pelabuhan Sidi Bou Said di ibu kota Tunis. Mereka melambaikan bendera Tunisia dan Palestina serta menyalakan suar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang akan berangkat menuju ke Gaza. Meskipun suasana meriah, penyelenggara armada mengumumkan penundaan keberangkatan karena cuaca buruk dan kerusakan teknis pada kapal Family. Menurut penyelenggara, titik keberangkatan telah dipindahkan ke pelabuhan Bizerte di utara Tunisia dan keberangkatan diperkirakan akan dilakukan di kemudian hari. Ini menandai penundaan kedua keberangkatan armada yang oleh penyelenggara dikaitkan dengan alasan teknis dan logistik. Beberapa kapal armada tersebut juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang diduga merupakan serangan dari Israel. Diketahui Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif kemanusiaan yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dan menantang blokade laut Israel. Sementara itu, Israel telah menyatakan bahwa upaya tidak sah untuk menembus blokade adalah berbahaya, ilegal, dan merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.